Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Brodin? Bro, cari-cari rumahnya Cak Iko. Hah? Katanya samping pasar. Pasar mana? Saya kira pasar-pasar biasa jualan itu seperti di Madura. Ternyata pasar swalayan. Baru tahu saya. Jakarta ini. Apa kabar Mas Eko? Baik, alhamdulillah. Cak Brodin datang. Dari mana, Cak? Langsung dari Medan. Dari Medan tadi? Dari Madura ke Medan, Medan ke sini. Cari besi, Cak. Madura ke Medan naik? Naik saudara. Naik saudara? Ya. Kok naik saudara? Saudara punya mobil, saya naik numpang. Numpang ke Medan dulu. Nah, dari Medan ke sini naik kereta. Kereta itu mobil bahasa Batak, bahasa Batak ya. Apa kabar Cak Iko? Alhamdulillah. Ini gimana kondisi Madura sekarang lagi suasana kayak begini? Waduh, ini apa ini? Pandemi, Cak. Ya. Gara-gara pandemi ini ya agak sepi. Sepi, sate sepi. Sate sepi. Oh, besi? Bansos rame. Besi juga sama aja. Sama. Besi sama Padahal aja. besi kan nggak kena COVID. Besi nggak kena COVID, yang punya besi kena COVID. Tapi pelan-pelan Cak Iko ya, di Madura sana sudah mulai bisa ditertibkan. Tertib sekarang Iya. semua. Alif sudah mau Alif vaksin. sudah mau divaksin. Oh, dia enggak. Tetangga saya itu. Oh, tetangga? Tetangga. Kenal? Dia. Enggak. Ya, ini ada yang mau saya sampaikan, Cak Iko. Ada apa nih, Bro? Tapi sebelumnya tadi saya di depan itu di gang masuk gitu. Iya. Anak-anak pada nanya. Kenapa? Cak, satenya mana? Memang gimana? Ini itu namanya stereotype. Setiap orang bajunya begini kok dibilang jualan sate. Padahal? Gule saya. Beda tipis ya. Ya, maksudnya mungkin dilihat dari penampilan, Cak. Iya, Ya. selalu ada stereotip kayak Selalu gitu ada kan. stereotip gitu. Orang Madura jual sate. Orang Madura jualan sate. Orang Garut kredit. Kredit gitu kan. Orang Tasik ya. Iya, orang Tasik kredit. Orang Garut nyukur. Cukur, iya. Kalau orang main medsos dibilang buzzer. Itu namanya stereotip. Selalu kayak gitu. Iya. Pak JK juga kejebak dong sama stereotip kayak gini. Iya, stereotip kita juga ternyata salah juga bahwa seorang yang sudah tidak menjabat sebagai misalnya presiden atau wakil presiden itu stereotipnya kan orang yang mandek pandito lah. Sabar, diam, jadi guru bangsa. Ternyata stereotip itu salah. Salah semua. Salah ternyata. Ternyata nyinyir juga. Lebih parah. Ini Cak Iko. Jadi saya ini kan meskipun begini Brodin, yang nama lengkapnya adalah Brodin Samsudin. Ngulang, jadi Brodin Samsudin. Bukan yang Muhammadiyah, bukan ya. Memang nama saya Brodin Samsudin. Brodin Samsudin. Brodin, saya. Bukan bekas ketua Muhammadiyah itu. Bukan. Nama saya sebenarnya Udin Brodin Samsudin. Itu terjadi ya karena orang tua saya, bapak saya itu jualan klakson bekas. Klakson Bekas. Ya klakson second itu di pasar. Oh, di pasar. Kalau saya kan sekarang jualan besi tua. Kalau bapak saya ini jualannya klakson bekas. Maka nama saya banyak dinnya. Oh, Din. Udin Brodin Samsudin. Ibu saya jualan rokok. Maka rokok. Samsudin. Enggak, itu diambil dari rokok. Iya, jadi bapak saya jualan klakson second, ibu saya jualan rokok, maka namanya saya Samsudin. Untung rokoknya Samsu. Coba kalau gudang garam. Bukan masalahnya kalau misalnya ibu saya juga jualan klakson, kan bahaya banget nama saya. Apa? Din. Brodin, Cak Iko. Brodin. Sekarang kesibukan apa, Bro? Ya semenjak ini pandemi ini penjualan besi agak menurun. Ya. Ya. Saya jualan mainan anak-anak itu lewat sosial media karena memang lebih mudah, Cak. Oh, jual mainan anak-anak yang dibeli sama Andi Arief kemarin. Itu bergerigi. Siang itu mainan anak-anak, malam mainan bapak-bapak. Itu makanya ada pelanggan namanya Dian di Reparip ya. Nah ini. Saya jualnya online ya? Online, karena saya pemain sosial media. Aktif, Cak. Oh, punya akun? Facebook. Punya? Instagram, pokoknya diulang itu. Ini saya. Cari aja di situ nama Brodin, Udin, Samsudin, Din. Itu jenengan? Itu saya, cari aja di situ kalau nemu. Itu saya.
Cuman kalau melihat beritanya, Cak Eko, ada sekelas seorang, siapa itu namanya? Wapres itu mantan. Lo kalau ngomong melototnya bagus. Oh, mana? Melototnya kayak Madura beneran. Aslinya begini. Pedes. Itu ada sekelas seorang wapres namanya Pak siapa? Kala Yusuf. Iya. Itu statementnya kok ndak enak saya lihat. Oh, kenapa? Ndak enak saya lihat. Saya ini meskipun pemain medsos kan kalau disebut buzzer belakangnya RP tersinggung, Cak. Loh, memang nggak cari RP? Saya carinya bukan RP, Cak. Apa? Cash. Oh, jadi Anda ini main medsos? Ini teman saya banyak di kampung. Oh ya? Resah dan gelisah, Cak. Karena takut sekarang main medsos? Jangan-jangan kita nanti diajak berantem sama Andian di rip itu. Karena ada statementnya apa dibilang? Mau perang? Demokrat mau perang dengan buzzer. Loh, emang Anda buzzer bukan? Bukan. Siapa? Tapi kami aktif di medsos menyuarakan suara masyarakat. Masyarakat Madura. Masyarakat Madura teman saya, Cak. Orang emak. Oh, jadi kalau misalnya kamu Andi Arief ngomong kayak gitu, kamu takut juga? Anda takut? Bukan takut. Kenapa? Loh, Brodin kok takut? Terus kenapa? Geli. Yang maksudnya begini, Cak Eko kan tahu. Cak Eko kan juga banyak bergerak di bidang sosial media juga. Oh kan? iya. Ya kan? Yang saya tahu Cak Eko ini menyuarakan kegelisahan masyarakat juga. Oh iya. Ya kan? Yang saya tahu dan Mas Eko dan teman-temannya ini kan memang semacam penikmat demokratisasi sosial media. Luar biasa Madura ngomongnya. Luar biasa. Dari kampung sana ini. Baca barusan. Ini dari kampung sudah. Tangan saya mana? Oh di sini. Nyangkut. Harus lucu, Cak. Karena prakontroy. Enggak, ini dari kampung. Dari kampung. Merasa bahwa demokrasi sedang dipermasalahkan. Ini maksud saya begini. Iya. Sekelas Pak Yusuf Kalla atau Pak SBY sekalipun atau petinggi-petinggi Demokrat itu. Kenapa? Kok nyinyir? Oh, kalau mereka boleh nyinyir, kalau rakyat nggak boleh. Nah, itu masalahnya di situ. Oh. Begini, Cak. Kalau mereka mau menyinyirin yang namanya Presiden Jokowi, Pak Presiden tidak ada waktu untuk seperti itu, Cak. Oh, presiden ya nggak main medsos lah, dia sibuk kan ngurus negara. Bekerja. Kalau orang-orang itu kan nggak ada kerjanya. Masa? Lawannya yang model seperti ini, Cak. Sama-sama nggak ada kerjanya. Karena besi lagi susah carinya. Besi lagi susah. Gimana menurut Cak Eko? Iya kalau mereka nyinyir. Ini yang mau berangkat dari Madura ke sini banyak nih, Cak. Ngapain? Makan. Jadi kalau mereka nyinyir, mengkritik Pak Jokowi. Duh, begini, Cak. Kami yang disebut buzzer ini lahir itu karena sebuah keprihatinan dari sebuah kezoliman. Ada seorang presiden yang baik bekerja dinyinyirin. Oh. Masa kami diam saja? Nggak bisa. Dorem, Mak. Ntar lengket. Jadi saya bingung nih. Ini kan masyarakat biasa kan? Dibayar nggak? Siapa yang bayar, Cak? Saya masih cari besi dan jualan. Oh iya, besinya dibayar? Maksudnya? Kalau beli besi dibayar? Iya, kan jual beli biasa, Cak. Tapi di sela-sela itu, di situasi pandemi kita main medsos. Kan berita kan ada di situ. Main medsosnya dibayar nggak? Siapa yang membayar? Nggak ada, Cak. Kita ini sebagai media komunikasi saja. Iseng? Iseng. Oh. Terus memang banyak itu stempel-stempel kepada kami ini yang sedang bermain medsos ini dibilang buzzer. Kami ini bukan buzzer, Pak. Apa? Kami ini bukan buzzer, tahu nggak? Kalau kami main medsos bukan buzzer. Harusnya apa manggilnya? Kami ini panser. Kasih tahu sama siapa namanya Andi Arief itu. Iya. Nggak usah ganggu-ganggu presiden kalau cuman masalah sosial media. Brodin siap, Cak. Siap ngapain? Siap diajak ngopi. Bagaimana sebenarnya itu, Kak? Sebenarnya ada apa? Nah, ini kemarin kan ada siapa? Bu Anissa kan. Bu Anissa salah nge-tweet. Bu Anissa yang buzzernya CKS itu? Oh, mantunya. Oh, mantunya. Iya, dia salah nge-tweet. Nggak ada melotot belum nih? Iya, serem gua liatnya. Ya, gue juga. Salah nge-tweet. Nge-tweet ayat kelebihan.
Ada orang yang komentar, oh itu nggak begitu ayatnya, itu kelebihan, bukan 291. Masa Al-Baqarah sampai 291? Membenarkan. Marah. Jadi orang yang ngebenerin dibilang buzzer. Jadi yang memberitahu sebuah kesalahan pun dibilangnya buzzer. Terus ada lagi nih politisi Partai Demokrat bilang Pak Jokowi nanti itu ibu kota baru mangkrak. Dibilang begitu? Bilang begitu, padahal ibu kota baru belum jalan. Belum kan? juga jalan. Belum dibangun. Itu pun kalau kita komen kita dibilang buzzer. Iya. Sebenarnya Cak Eko, buzzer itu apa? Buzzer itu ya jenengan mungkin atau sampean yang main media sosial belain Pak Jokowi di stempel buzzer. Oh. Itu haram? Ya enggak lah, orang belain kok. Apakah itu melanggar hukum, Cak? Enggak. Kenapa mau diperangi? Iya, itu kan ngajak perang. Dia perangnya pakai pasukan apa, Cak? Perangnya buzzer juga. Jadi melawan buzzer dengan buzzer. Dia juga buzzer berarti. Nggak bener itu. Jadi mesti gimana nih? Saya harus menenangkan masyarakat. Di sana. Ada 18 orang anak buah saya. Tapi kami penggiat sosial media di desa. Mengawasi cara kerjanya Pak Lurah. Oh iya, kalau Pak Lurah Mengawasi salah. Pemerintahan. Kalau Pak Lurah salah dikritik. Pak Lurah bawa bansos ke tempat lain, nggak di daerahnya, kami suarakan. Jadi sekarang saluran suara itu jauh lebih terbuka daripada eranya mungkin SBY dulu. Oh, kalau eranya Pak SBY kan memang sudah prihatin kan? Suasananya prihatin pada saat itu. Bukan cuman perih, tapi juga hatin. Perih. Sudah prihatin dan itu sering diungkapkan sama presiden. Kalau sekarang kan, kalaupun kondisinya kayak gini, presiden kita tetap semangat, optimis. Iya. Tetap kerja. Nggak kendor sedikit pun walaupun di masa pandemi. Iya, kalaupun dikritik, dinyinyirin, difitnah kanan kiri, tetap kerja. Nggak ada baper-bapernya. Enggak. Kalau urusan yang nyinyir Pak Jokowi itu nggak usah lari ke istana, Pak. Kami saja di desa, di RT saya saja cukup. Oh. Beres itu. Jadi kalau ada yang nyinyirin Pak Jokowi, ya kita balas dengan data. Kami buzzer teredukasi. Buzzer? Kelas desa. Buzzer itu barisan serba cepat untuk memberi data yang benar, maksudnya itu. Jadi kalau mereka nyinyir, dibalas. Kasih data, balas tapi dengan data. Iya, kalau mereka cenderungnya fitnah, itu yang nggak benar. Data survei Dan sebagainya. Loh, Cak, buzzer itu bukan cuman yang membela Pak Jokowi saja. PKS juga punya buzzer. Khilafah juga punya buzzer. Mana lagi coba? Semua punya buzzer. Tapi kenapa kok cuma sampai hanya dituding buzzer? Ya karena pengen diperangi lagi. Loh, karena biasanya yang baik memang diperangi sama yang jahat. Jadi biasa saja. Oh, memang sudah begitu. Iya. Hukum alamnya ini Avenger perangnya lawan musuhnya. Lawan Ultron ya. Iya. Hafal saya. Sekarang begini, saya nggak tahu peta politiknya. Demokrat ini ada apa kok tiba-tiba dia seakan-akan mau merongrong Pak? Pak Jokowi? Demokrat kan kemarin katakanlah 10 tahun mereka gagal. Suaranya anjlok. Setelah Pak SBY nggak jadi presiden, suaranya kan anjlok. Turun. Sekarang mau caper biar suaranya naik lagi. Cari perhatian. Biar naik lagi. Bagaimana agar diperhatikan? Yaitu diserang buzzer. Dia pingin berantem sama rakyat. Yang membela Pak Jokowi ini kan 80 juta orang lebih katanya. Apakah itu kalau dia ngebuzzer semua lah bonyok Demokrat itu. Kan Demokrat dari dulu memang tidak peduli dengan masa, maunya berantem terus. Pokoknya merugikan lah. Apa yang disukai rakyat diperangi. Nah, gitu. Dia memang menjadi oposisi terhadap pemerintahnya sendiri dulu. Paham enggak? Maksudnya gimana? Politik kelas tinggi saya. Maksudnya gimana tuh? Ini aneh nih. Iya. Waktu Pak SBY menjabat dulu. Iya. Iya kan? Iya. Yang ribut kan di dalam saja. Oh iya, berebut kan? Proyek. Kemudian ada yang di penjara banyak itu kan. Itu artinya mereka ribut di dalam sendiri. Mereka jadi oposisi terhadap pemerintahnya sendiri itu namanya. Oh, karena nggak kebagian. Brodin. Luar biasa. Waduh. Ini gara-gara media sosial pasti jadi pinter politik. Banyak baca, banyak lihat 2045 channel itu. Banyak nonton Alif, Pak.
Alif. Iklannya aja tapi. Denny nonton nggak Denny? 2 menit pertama, Cak. Setelah itu? Istri saya yang nonton ya. Bapak-bapak yang nonton, ibu-ibu. Oh. Itu. Ade Armando nonton juga dong. Waduh, kalau itu saya suaranya aja. Lihat orangnya males. Dia cuma denger aja. Denger aja? Walaupun kata-katanya benar, cuman orangnya nggak enak dilihat. Oh. Dorema. Gue nggak nanya soal yang video Eko ya. Oh iya, sebenarnya mau naikin juga tapi dari sana promo gue. Nanti dibilangnya promo. Iya. Cuma begini Cak, sebagai sama-sama orang sosial media, cuma saya dalam tataran desa ya Cak. Yeah. Ini mungkin ada yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tidak semua yang bermain di sosial media itu konotasinya negatif, tempat nyinyir dan sebagainya. Tidak semuanya jamaahnya lambe turah. Iya. Iya kan? Iya. Banyak juga yang dari sosial media kita berbagi. Oh ya, kita kumpulin donasi. Kita membantu yang isoman dan sebagainya. Atau membantu beli kapal selam. Membantu. Enggak ikutan saya itu. Serem kalau itu. Kemana duitnya itu? Nah itu dia. Nah, orang-orang yang teriak buzzer-buzzer seperti itu malah kelakuannya seperti itu. Iya, sampai sekarang nggak jelas itu kapal selamnya. Kalau ada mau saya beli besinya. Dikiloin. Ini jadi saya mesti bagaimana, Cak? Sebagai pemain sosial media kelas sudra bawah ini. Jangan mau dibohongi atau diancam-ancam sama politisi. Ini kan politisi ini, mereka mau bersuara tapi pingin meredam suara rakyat. Jadi kalau kita berbeda sama mereka, distempel buzzer. Karena sekarang suara sosial media adalah suara rakyat. Iya. Jadi jangan mau kalau mereka bilang buzzer buruk, padahal kita nggak pernah dibayar, kita harus membela yang benar, bela terus. Kalau yang saya baca, kalau mereka berbuat salah lalu kita komentar, kita dibilang buzzer. Iya. Kalau mereka ngomong jelek terhadap pemerintah, lalu kita counter dengan data, kami dibilang buzzer. Iya. Masa begitu? Iya. Seharusnya kalau dia salah, kita benerin, ya transfer lah. Harusnya alhamdulillah mereka. Minum kopi dulu. Ayo minum. Segelangkong. Terima kasih.